Salam, selamat pagi kepada anak-anakku pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan fit, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Baik, pada hari ini anak-anakku kita akan lanjutkan kembali materi ajar kita. Adapun pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Ketika Tuhan, saudara, anak-anakku, kita diciptakan, maka kita tentu dicipta bukan tanpa tujuan. Perlu dipahami bahwa hadirmu, bahkan keberadaanmu, tentu Tuhan punya tujuan khusus. Nah, oleh sebab itu, ada banyak kadang manusia dan orang tidak menyadari bahwasanya hidupnya itu ada misi khusus. Tentunya, saudara, kepada kita diberikan tanggung jawab supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Maka kita harus bermakna, hidup kita harus berguna, hidup kita harus manfaat baik untuk nama Tuhan dan juga untuk sesama. Adapun kompetensi dasar dari materi ini mengkritisi bentuk-bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat masa kini. Artinya, kalau kata mengkritisi berarti ada pelayanan yang tidak sesuai, yang tidak elok dan tidak pas seturut dengan petunjuk dari firman Tuhan. Maka peserta didik mengkritisi bentuk dan format pelayanan yang kurang efektif dan efisien demi majunya pelayanan dan nama Tuhan dimuliakan. Pentingnya makna hidup bagi manusia. Manusia harus meninggalkan makna bagi orang-orang yang mengenalinya. Artinya, manusia itu perlu meninggalkan rekam jejak yang baik, yang positif, yang memberkati, sehingga orang-orang yang mengenalnya terberkati. Hidup kita ini harus kita isi dengan hal-hal yang konstruktif atau yang positif. Jadi belajarlah positive thinking, dan setiap perbuatan tindakan yang negatif lepaskan, tinggalkan, karena bukan ke situ panggilan kita. Panggilan kita adalah memberi makna yang positif, memberikan kontribusi yang positif. Hidup kita harus berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Oleh sebab itu perlu kita pahami bahwa sekali lagi, saya dan kita semua anakku, hidup pasti ada tujuan khusus dari Tuhan. Apa arti kehidupan? Ada yang berkata bahwa hidup itu adalah perjuangan. Benar, dalam hidup kita harus berjuang untuk mengejar impian, cita-cita, harapan, dan doa. Tetapi sesungguhnya hidup itu adalah anugerah. Anugerah itu artinya pemberian dari Allah. Oleh sebab itu, karena pemberian, kita harus manfaatkan kepada hal yang konstruktif atau positif. Hidup itu harus diisi dengan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, Sir jelaskan kepada kalian, berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Allah, tetapi berkenan kepada Allah pasti berkenan kepada manusia. Hidup itu sementara, karena itu kita harus isi dengan hal yang baik. Ya, lalu ada konsep logoterapi. Apa itu logoterapi? Konsep seperti apa? Nah, konsep ini adalah suka dan duka tentu ada makna dan pelajaran hidup di dalamnya. Artinya begini, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan baik suka dan duka, ada di situ rema. Ada hal yang mau ditunjukkan Tuhan, pelajaran hidup buat kita. Lalu motivasi setiap orang dalam hidupnya haruslah bermakna. Pasti orang ingin berguna. Pasti orang ingin hidupnya itu bernilai. Manusia memiliki kebebasan dan rasa tanggung jawab, dan manusia bermakna bagi sesamanya. Apa suara hati? Manusia itu juga mengenal kata hati, ya. Suara hati. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki kepekaan. Kita harus melatih hati nurani kita. Kita harus mengaktifkan nurani kita. Sebab Tuhan berbicara di nurani dan hati kita. Suara hati cenderung suara Tuhan di hidup kita. Jadi jangan abaikan suara hatimu, sebab terkadang Tuhan berbicara di hatimu untuk berkata, jangan teruskan sebuah sikap dan tindakan yang melukai hati Tuhan. Apa itu komitmen?
Komitmen itu adalah penunjang menuju sukses. Sikap untuk fokus pada tujuan. Melatih untuk menghargai kesempatan. Komitmen adalah momen yang sangat menentukan capaian. Komitmen adalah sikap yang harus diupayakan dan dilatih. Komitmen adalah sikap yang langka di tengah sikap cuek dan apatis. Komitmen adalah harga mahal sebuah kesepakatan. Belajarlah anak-anakku untuk komitmen dalam belajar. Belajarlah komitmen untuk mengerjakan tugas-tugas. Belajarlah untuk fokus pada studi supaya tercapai segala cita dan doa dan harapan kita sekalian. Kehidupan di mata Tuhan dinamis, ya. Kehidupan kita bukan pasif tapi aktif, dinamikanya. Lalu progres, ya, berkembang, ya. Grafiknya naik. Lalu positif, konstruktif, berpikir positif thinking, dan bertindaklah positif. Apa yang kau pikirkan baik, kerjakanlah, eksekusilah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari materi ini, anakku? Yang pertama, hidup yang singkat ini harus bermakna. Ya, makanya kita suka menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, yang kedua, makna positif adalah sebuah capaian yang didorong disiplin serta sikap komitmen. Jadi, belajarlah disiplin dan komitmen, maka makna positif akan menyertai kehidupan kita. Kalau aura dan makna positif menyertai kita, maka tentu dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tidak kehilangan teman, tetapi kita dibanjiri teman-teman yang terberkati oleh kehidupan orang yang komitmen dan disiplin. Berilah hidupmu dipakai Allah menjadi makna-makna positif di dalam kehidupan. Artinya, anakku, jadilah inspirasi bagi banyak orang. Sebab tidak banyak orang yang dipakai Tuhan menjadi panutan dan contoh. Biarlah panutan dan contoh itu adalah kamu dan salah satu dari kamu yang akan menjadi inspirasi teladan bagi banyak orang-orang di sekitarmu. Ini penjelasan sehari ini terkait dengan materi kita. Nanti kamu kerjakan latihan soal dan kerjakan di buku latihan, kirim kepada Sir. Dan biar kita tetap semangat, pesan Sir, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tentunya semangat belajar. Terima kasih untuk atensi hari ini. Tuhan berkati dan salam.